Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan kita ada. Rabu 13 April 2022, semua hanya karena anugerahnya. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Mazmur pasal 86 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerahnya memampukan kita keluar dari tekanan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Ada kalanya Tuhan tidak menghindarkan kita dari kesulitan. Namun Ia selalu memberi anugerah agar kita mampu mengatasinya. Memang di dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menghadapi berbagai macam kesukaran, penderitaan, dan ancaman. Bahkan hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan pun tidak akan sendirinya akan membuat kita terlepas dari kesulitan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari hambatan. Ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari hambatan. Namun, di dalam semua keadaan, Ia selalu memberi anugerahnya, yaitu dalam bentuk kekuatan dan pertolongan. Sehingga apapun kesulitan yang menghadang kita akan berani untuk menghadapinya. Dan kita akan mampu melewati dalam sukacita. Hal itulah yang dialami oleh para pengikut Kristus di masa awal gereja 2000 tahun yang lampau. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Mereka mengalami berbagai hambatan karena menaati kehendak Tuhan, yaitu memberitakan firman-Nya. Namun sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, menjawab doa umat-Nya, Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus, serta melengkapi mereka dengan kuasa untuk menyembuhkan dan mengadakan mujizat.
Dengan anugerahnya itu, Ia memampukan mereka untuk memberitakan firman Allah dengan penuh keberanian. Singkat kata, sebaliknya, dari membebaskan pengikutnya dari kesukaran, Tuhan memberi mereka anugerah agar mampu mengatasi tantangan kehidupan. Pemirsa, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 sampai dengan 31 dikatakan, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebentar lagi kita akan masuk dalam pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita, yaitu kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa dan segala kejahatan kita. Seringkali kita berpikir bahwa kita ini melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menggugah hati Yesus untuk berkorban di atas kayu salib. Tetapi sesungguhnya pemikiran-pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang dangkal dan sangat keliru. Jikalau Tuhan mati di kayu salib bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi sesungguhnya karena memang Ia sangat mengasihi saudara dan saya. Kasih-Nya yang tidak terbatas itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Saudara harus sadari bahwa Yesus datang ke muka bumi bagi saudara dan saya bukan waktu kita ada dalam keadaan yang baik, tetapi justru saat kita ada dalam lumpur dosa. Dia datang untuk mengangkat kita tanpa syarat. Itulah anugerah yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Sebab itu, bagian daripada kita harus menyatakan isi hati Kristus kepada dunia ini. Beritakan Injil Yesus Kristus dengan semangat, tanpa syarat. Dan dalam menyampaikan Injil Yesus Kristus, Tuhan katakan tidak pernah Ia janjikan untuk tidak ada hambatan. Tetapi justru hambatan-hambatan yang kita hadapi justru akan membuat kita semakin dewasa, semakin kuat. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatannya, pertolongannya kepada setiap kita, bukan bebas hambatan. Marilah kekasih-kekasih Kristus, spesial kepada semua kita yang sudah melayani, jangan berhenti pada kasih mula-mula saja, tetapi tuntaskan pelayananmu sampai Tuhan memanggil kita kembali. Tuhan memberkati kita semua. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita berdoa. Bapa yang baik, Engkaulah penguasa alam semesta yang kuasanya tidak terbatas. Tidak seorang pun manusia yang mampu menggagalkan rencana-Mu. Apapun yang Engkau kehendaki pasti akan terlaksana dengan sempurna pada waktunya. Oleh karena itu, apabila kami hidup di dalam rencana-Mu, maka sesungguhnya kami berjalan di jalan-jalan yang tidak pernah mengalami kegagalan. Bahkan kalaupun karena menaati firman-Mu, kami menghadapi kesukaran, kami percaya
semua kesulitan itu tidak akan mampu merintangi perjalanan hidup kami bersama dengan dirimu. Dengan Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan diri kami untuk mengatasi setiap penghalang dan menolong diri kami untuk senantiasa berjalan di dalam kemenangan. Bahkan melalui setiap kesulitan yang kami hadapi, Engkau mendewasakan iman kami kepadamu. Di pagi hari ini, kami mengangkat hati kami kepadamu. Teguhkanlah iman kami, sertailah diri kami, dan tuntunlah hidup kami. Sebagaimana Engkau telah menolong diri kami melewati waktu demi waktu, bahkan kami bersyukur Tuhan, kami ada pada pagi hari ini semua hanya karena anugerah-Mu. Biarlah sepanjang hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Tuntun hidup kami agar senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Naungilah diri kami dengan kuasa-Mu. Mampukanlah kami untuk membuat keputusan-keputusan yang benar oleh karena hikmat-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Jauhkanlah diri kami dari pencobaan dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Ampunilah dosa dan salah yang kami perbuat. Jadikanlah diri kami saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Demi Yesus yang hidup, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Pagi hari ini tetap hamba berdoa untuk seluruh umat, warga, keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan turun untuk setiap kami. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap pribadi, memberkati hidup rumah tangga, memberkati semua tugas pekerjaan pelayanan, memberkati pendidikan daripada anak-anak kami. Kami sadar sungguh Tuhan, bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak mampu. Sebab itu hamba mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus anak domba Allah, kasihanilah kami. Berikan kami damai-Mu. Berikan kami kebenaran-Mu. Berikan kami sukacita-Mu. Berikan kami kekuatan-Mu. Sehingga kami akan berjalan hari ini, sepanjang hari ini. Di dalam semua aktivitas kami percaya pertolongan-Mu membuat kami berhasil. Ampuni kami Bapa, sebab seringkali kami melawan perintah-perintah-Mu. Ampuni kami ya Bapa, sebab kami selalu berontak kepada firman-Mu. Ampuni kami Bapa, sebab seringkali kami merasa kami lebih pintar daripada firman-Mu. Kami merasa bahwa kami lebih kuat daripada Engkau ya Allah. Bahkan seringkali kami menempatkan diri kami sebagai Tuhan atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami Bapa. Dan biar hari ini anugerah-Mu mengubah pola pikir kami, supaya kami sadari dalam menyambut Paskah nanti bukan merupakan sebuah rutinitas, tapi kami bersyukur ya Allah, sebab kasih-Mu yang begitu luar biasa yang Engkau nyatakan lewat kematian anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur buat pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Warga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Kami ucap syukur.
Bapak, pagi hari ini hamba juga berdoa untuk semua pemirsa, hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Hamba berdoa menyerahkan hambamu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Jayapura. Hamba mohon kasih-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, bimbing kami, spesial hambamu Ibu Yuliana Tan. Biarlah rahmat-Mu melimpah-limpah dalam hidup hambamu Ibu Yuliana Tan, sehingga hambamu Ibu Yuliana Tan tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, menyatakan anugerah-Mu kepada banyak orang. Tantangan yang ia hadapi tidak menghalangi ia mundur, tetapi justru semakin kuat dan setia kepada Engkau ya Allah, untuk tetap menyatakan isi hati-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati ia menjadi berkat untuk anak cucu, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lolik Peters yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-Mu semakin taat dan setia kepada kehendak-Mu ya Allah. Melakukan apa yang Engkau mau berdasarkan kebenaran-Mu. Tuhan lengkapi hamba-Mu terus. Apapun tantangan di sekitarnya yang harus ia hadapi, tidak menghalangi ia untuk mundur, tetapi semakin taat dan setia kepada Engkau. Karena itulah panggilan-Mu kepada hidupnya. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Desi Waisiri, anak-anak tercinta Robi, Violin, Jonathan, dan juga Karen. Tuhan memberkati apa yang Tuhan percayakan anak-anak kekasih ini untuk ia didik. Biarlah ia lakukan dengan penuh tanggung jawab kepada Engkau ya Tuhan. Sebab sesungguhnya anak-anak ini adalah milik Engkau ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu terus melakukan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh menjadi berkat kepada banyak orang dimanapun ia berada, baik di tempat pekerjaannya, baik di tempat pelayanannya. Tuhan bersama dengan ia. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Christian Patiran dan istri kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kedua hamba-Mu ini untuk terus setia kepada kebenaran firman-Mu, untuk terus melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, tantangan-tantangan yang mereka hadapi tidak membuat mereka kecut, tidak membuat mereka mundur, tetapi mereka tetap menghadapinya sebab mereka percaya janji-Mu ya Allah, bahwa sedetik pun, sesaat pun tidak pernah Engkau meninggalkan mereka berjalan sendiri, tetapi Engkau tetap setia menuntun mereka, membimbing mereka, menggenggam mereka untuk tetap ada di dalam kebenaran-Mu. Tuhan berkati apa yang mereka lakukan di dalam setiap pelayanan mereka, di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, di dalam pribadi, bahkan hidup rumah tangga mereka. Diberkatilah mereka. Tuhan memberkati anak-anak mereka, memberkati cucu-cucu mereka ya Allah, sehingga mereka hidup berbahagia karena Tuhan tetap setia kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Eci Baibaba Peters yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-Mu Ibu Eci Baibaba, bergantung sepenuhnya kepada kebenaran firman-Mu, bukan bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada kekuatannya, tetapi bergantung sepenuhnya kepada firman-Mu ya Allah, sehingga lewat tuntunan Allah Roh Kudus
Engkau boleh menuntun hambamu, Ibu Eci Baibawa Peter, terus berjalan dalam kehendak rencanamu. Buka mata hatinya untuk boleh melihat kebenaran demi kebenaran, hingga hidupnya berjalan seperti yang engkau mau. Hidupnya dapat mempermuliakan engkau. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Mateus Peter, dan semua anak-anak diberkati dalam nama Yesus. Bahkan boleh menjadi berkat bagi orang tua tercinta Ibu Nona dan semua saudara bersaudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan melimpah, kesehatan terbaik melimpah atas Ibu Eci Baba bersama dengan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih. Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hambamu, Ibu Fenty Huang, yang berada di kota Solo, Jawa Tengah. Pagi hari ini hamba berdoa memberkati hambamu, Ibu Fenty Huang, bersama dengan suami kekasih Bapak Simon, anak-anak tercinta, Sin, Island. Tuhan memberkati mereka. Tuntun mereka terus berjalan di dalam rencanamu. Tanganmu yang berlubang paku senantiasa membimbing mereka untuk menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan Tuhan yang pakai hidup mereka untuk maksud-maksud baik kepada banyak orang. Diberkatilah hidup rumah tangga ini Bapa, kesehatan terbaik, perlindungan nyata siang dan malam atas mereka. Tuhan berikan hikmat kepintaran kepada Sin dan Aileen dalam bangku pendidikan, sehingga kedua anak ini akan berhasil dengan baik karena pertolongan Tuhan selalu ada. Ya Bapa, terpujilah Tuhan. Berkati hambamu Ibu Fenty Huang, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Aba, ya Bapa, hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Mega Kristi Lambai Hang yang berada di kota Manado. Tuhan juga memberkati hambamu. Pimpin, bimbing hambamu terus taat setia melakukan kehendak-Mu, berjalan di dalam rencana firman-Mu, tundukkan diri dan taat kepada perintah-perintah-Mu, ya Allah. Dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuannya, Tuhan, seperti Engkau katakan bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah berjanji untuk hamba-Mu berjalan tanpa hambatan. Tetapi saat dia taat dan setia kepada firman-Mu, anugerah-Mu melimpah atas dia. Pertolongan kekuatan Tuhan menjaga dia dan boleh membawa ia keluar dari semua tantangan. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta. Dan Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi saluran berkat dalam kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang yang berada di kota Manokwari. Tuhan pimpin hamba-Mu untuk tetap taat setia dalam kebenaran firman. Hamba-Mu boleh berdiri oleh pertolongan Tuhan menjadi penolong yang benar kepada suami kekasih Bapak Heri Taruk Datu dan ketiga anak tercinta Shalom, Godwin dan Hersia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bawa hamba-Mu tetap memandang jauh ke depan dalam rencana-rencana Tuhan. Tidak mundur, tetapi tetap maju. Apapun tantangan, Tuhan bersama dengan hamba-Mu. Memberikan kekuatan spesial jasmani dan rohani, kesehatan terbaik melimpah atas hidup mereka, teristimewa kepada anak kekasih Hersia. Tuhan beri pertumbuhan yang kuat kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes untuk tetap hidup taat dalam kebenaran firman Tuhan.
Bapa terus menolong ia, memimpin, membimbing ia. Kekuatan Tuhan yang menyanggupkan ia untuk berdiri dalam kebenaran itu biar menjadi makna dalam hidupnya. Yang ia lihat adalah firman-Mu ya Allah, dan ia kerjakan itu dalam hidupnya. Bukan sekedar mendengar, tetapi mengaplikasikan itu menjadi bagian utama dalam pribadinya. Hingga ia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus dan kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan pelayanan mereka, diberkati pendidikan kedua anak kekasih, diberkati dengan hikmat kepintaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bawa hamba-Mu Ibu Ros Wairata tetap berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah, hingga ia boleh menjadi berkat bagi Mama tercinta Omadin yang berada di Ambon dan semua saudara bersaudara, dan juga kepada anak kekasih Renata. Tuhan memberkati. Biarlah kekuatan Tuhan terus menolong ia, memberanikan ia untuk melepaskan, meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan, melepaskan manusia lamanya, dan berjalan bersama dengan Engkau secara pribadi. Kematian-Mu di kayu salib menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada hamba-Mu. Itu tergenapi dalam kehidupannya untuk boleh melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan kepadanya. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata, diberkati untuk menjadi berkat dalam kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yemi Faid, dimanapun berada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing Ibu Yemi terus berjalan dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Tuhan beri perlindungan yang nyata siang dan malam kepada orang-orang tercinta, kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua. Di dalam perlindungan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu ada bersama dengan mereka. Tuhan jauhkan mereka dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat, dan juga dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dijauhkan itu daripada mereka. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka, dan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka Tuhan buat berhasil. Ibu Yemi Faid bersama dengan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu sekarang dan selamanya. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Aloysius, Laser, anak Angki, Honataba. Tuhan memberkati yang ada di Sorong ataupun dalam tugas-tugas pekerjaan di mana saja. Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu. Pimpin, bimbing hamba-Mu untuk terus taat setia untuk melakukan firman-Mu ya Allah. Tuhan yang melindungi ia, memberikan kekuatan, kesehatan terbaik, hingga ia boleh terus menjadi berkat, menjadi imam kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, dalam tugas pekerjaan pelayanan, diberkati dengan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu terus melimpah kepada hamba-Mu Aloysius Laser dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba tetap berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada. Kasih Kristus terus melimpah atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pribadi, hidup rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa yang sakit Tuhan, hamba minta kuasa darah anak domba Allah turun, menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan menyembuhkan mereka. Terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap bibit-bibit penyakit hamba cabut dari kehidupan mereka. Hamba patahkan, rubuhkan semua sistem-sistem pekerjaan si jahat
yang mengganggu tubuh jasmani mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali, hamba melepaskan kesembuhan Tuhan, bilur Yesus menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara yang punya persoalan-persoalan hidup, Tuhan memberikan solusinya. Tuhan memberikan jalan keluarnya. Berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan setia kepada janjinya. Dan Tuhan berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Diberkatilah saudara yang datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati dengan usia baru yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Biarlah mereka bersyukur sebab Tuhan baik selalu kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedih Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan hamba percaya bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Tuhan terus menuntun kami. Terima kasih Bapa. Untuk hari ini dan sepanjang hari ini kami berjalan di dalam kemenangan bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, tetap bersandar kepada Tuhan dan melakukan apa yang Ia mau. Kematiannya di atas kayu salib jangan kita sia-siakan. Sebab Dia yang mengangkat, Dia yang menebus, dan Dia memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Pesan saya, tetap disiplin protokol dan andalkan Yesus Kristus setiap saat dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom. Salam MDC.